Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Ihsan. Saya akan membawakan materi untuk hari ini adalah materi konyak, yaitu bagian dari materi spirit knowledge. Bapak Ibu sekalian, konyak atau brandy yang kita ketahui adalah merupakan berasal dari negara Eropa, yaitu tepatnya di Prancis. Maka itu kita harus mengerti dan memahami bagaimana metode cara memproses pembuatan dari konyak tersebut. Juga able to mention brand atau merek dari negara penghasil brandy atau konyak tersebut. Bapak Ibu sekalian, dalam materi ini kita akan membahas what is cognac or brandy, the history of cognac or brandy, how to make cognac, brandy, processes, aging, famous how to drink cognac, dan negara penghasilnya, serta koktail yang dihasilkan dari cognac tersebut. Cognac yang mempunyai arti adalah water for life, yaitu jadi air untuk kehidupan. Merupakan hasil fermentasi dan distilasi dari sari buah pati anggur. Konyak sejarahnya diceritakan adalah ketika wine telah menyebar di seluruh dunia sebagai minuman utama dari para pelaut, yang mana mereka mengarungi laut dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka membutuhkan air sebagai minum selama perjalanan tersebut. Pada abad ke-16, banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke Charente untuk membeli champagne atau wine-wine yang terkenal di tempat itu sendiri. Kemudian pada abad 17, bangsa Belanda mulai melakukan suatu kecurangan dalam perdagangan tersebut, yang mana dia mengurangi kargo dari volume wine-nya tersebut untuk mengurangi biaya transport yang sangat mahal pada saat itu. Namun, ketika mereka mengurangi jumlah wine yang di dalam barrel tersebut dengan ditambahkan dengan air, malah menambahkan suatu tipe atau model dari minuman tersebut. Dan itulah pertama kali lahirnya minuman yang disebut dengan konyak atau brandy. Jadi minuman ini tidak sengaja akibat dari kecurangan atau dari suatu usaha yang mengurangi biaya-biaya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bagaimana cara membuat konyak atau brandy tersebut? Proses pertama adalah anggur yang telah matang, terutama white grape, kemudian dipanen atau harvest. Ketika dipanen, dia di pressing untuk mendapatkan airnya, dan airnya tersebut dipisahkan dari kulit dan biji-bijinya, sehingga tidak merusak dari karakter dari wine atau brandy yang akan dibuatnya tersebut. Kemudian hasil dari pressure dari airnya tersebut, airnya dimasukkan ke dalam suatu tangki untuk proses fermentasi, yang biasanya dibutuhkan 2-3 minggu dalam proses fermentasi tersebut. Proses selanjutnya adalah proses distilasi, yang mana setelah proses fermentasi dilakukan proses boiling atau perebusan, yang mana pada saat pertama menghasilkan alkohol 28-32%. Pada step ini, untuk mencapai 28-32% ini dibutuhkan waktu 8-10 jam. Kemudian dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses boil keduanya mencapai ketika alkoholnya mencapai 70%. Dan ketika untuk mendapatkan hasil 70% ini dibutuhkan waktu 12 jam. Kemudian proses keempat, yaitu proses di mana maturation atau pematangan atau aging, yang mana dibutuhkan minimal 2 tahun dalam barrel tersebut untuk mendapatkan hasilnya, dan bisa lebih dari bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang terbaik lagi, tergantung dari para distillery itu sendiri. Dan proses kelima adalah blending dari campuran dari the best finest konyak. Jadi untuk mendapatkan terbaik dari yang terbaik konyak tersebut. Jadi di sini dibutuhkan seorang yang sangat ahli dalam mencampur the best finest
of konyak tersebut. Dalam pengumuran, Bapak Ibu sekalian diketahui ada beberapa kategori. Yaitu secara internasional kita ketahui di label botol tersebut akan kita temukan 1 bintang itu berarti 3 tahun dalam oak barrel tersebut, kemudian 2 bintang itu 4 tahun dalam oak barrel, 3 bintang berarti itu 5 tahun diumurkan dalam oak barrel tersebut. Kemudian kita kenal dengan ada VSO, Very Special Old, VSOP, Special Old Pale, VVSOP, dan XO serta Napoleon. Di sini kita bisa lihat range dari umur tersebut, pengumurannya itu 12, seperti VSO 12 sampai 17 tahun, VSOP 18 sampai 25 tahun, dan seterusnya. Bahkan dari jarang ada yang Napoleon 80 sampai 104 tahun dalam pengumurannya tersebut. Namun di Prancis juga dikenal dengan pengumuran kategori lainnya, itu berdasarkan BNIC, yaitu Bureau National International du Cognac, yaitu satu standarisasi dari negara Prancis itu sendiri, yang mana tapi diketahui banyak digunakan adalah yang seperti di atas ini. Bapak Ibu sekalian, apa beda antara konyak dan brandy? Brandy is cognac, but cognac is brandy, but brandy is not cognac. Itu menceritakan tentang daerah atau wilayah. Semua brandy yang dihasilkan kota konyak disebut konyak, sedangkan brandy yang dihasilkan di luar kota konyak tidak boleh disebut dengan konyak. Dia hanya disebutkan mereknya saja. Contoh dari brand konyak adalah Baron Otak, Adet Camus, Salignac, Martel, Prince Hubert, Proposher, Hennessy, Remy Martin, Deschamps, dan lain sebagainya. Dan kita juga ketahui di brandy ada Beehive, Mentep, Paul Masson, Saint Agnes, Saint Brother, Tolis, dan Lepanto, dan sebagainya. Sedangkan negara penghasilnya itu ada Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Jerman, Armenia, South Africa, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dan ada sebetulnya banyak negara lain yang menghasilkan banyak lagi, namun kita perlu ketahui ada seperti yang Prancis, Spanyol, dan Portugal yang merupakan negara-negara yang telah menghasilkan konyak itu sendiri. Cara peminumnya adalah bisa dengan straight up. Umumnya adalah straight up, bisa langsung diminum. Dan ketika dihidangkan atau di-serve kepada tamu, biasanya konyak tersebut di flame dulu, nyalakan apinya, sehingga ketika dihidangkan ke tamu masih ada apinya, dan kemudian selesai api itu redup, baru bisa diminum. Atau juga dijadikan koktail, pada koktail yaitu sidecar, Brandy Alexander, BNB, dan lain sebagainya. Atau juga dikenal dengan biasanya pasangannya the pair dicampur dengan ketika orang minum konyak dengan ditemani oleh sigar. Itu sangat istilah untuk kalangan eksekutif muda itu sangat terkenal. Bapak Ibu sekalian, beberapa koktail yang terkenal dengan bahan dasar brandy adalah sidecar, Brandy Alexander, Strawberry MB, Cherry Blossom, dan lain sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya share saat ini. Apabila ada pertanyaan atau kurang mengerti dari materi yang saya berikan saat ini, silakan untuk aktif bertanya kepada saya di WA Group yang telah kita punya saat ini. Semoga apa yang telah saya berikan pada Anda dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya, dan kemudian mencapai apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan tercapai. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.